Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilalabib Salia Fizik dari kelas 12T2 akan menjelaskan tentang statistika. Berikut topik materi yang akan saya jelaskan. 1. Pengertian statistika. 2. Data tunggal dan penyajiannya. 3. Ukuran pemusatan data tunggal. 4. Ukuran penyebaran data tunggal. 5. Data berdistribusi. 6. Poligon dan histogram frekuensi. 7. Daftar distribusi kumulatif. 8. Frekuensi kumulatif relatif. 9. Ukuran pemusatan data berkelompok. Mari kita lanjut ke pengertian statistika. Statistika adalah ilmu mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, menganalisa, dan kemudian menarik kesimpulan tentang data tersebut. Datum adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamat, dapat berupa angka, lambing, atau sifat. Data adalah kumpulan datum yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Data cacah yang juga bisa disebut data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah objek. 2. Data ukuran yang juga bisa disebut data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur objek. Populasi adalah keseluruhan pengamatan. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar diamati. Kita lanjut ke data tunggal dan penyajiannya. Diagram lambang atau piktogram, penyajian data statistika dengan menggunakan lukisan atau gambar yang dinamakan diagram lambang. Bisa kita lihat di sini. Dan selanjutnya ada diagram garis, data yang disajikan grafik berupa ruang garis yang diperoleh dengan menghubungkan pasangan berupa titik-titik puncak diagram batang. Bisa kita lihat gambarnya. Dan selanjutnya diagram batang. Penyajian data menggunakan gambar berbentuk balok yang berskala yang diberikan jarak sehingga tiap batang terpisah. Terdapat 3 jenis diagram batang, yaitu diagram batang tunggal, majemuk, dan bertingkat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring berdasarkan data yang hendak disajikan. Besar sudut juring sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Di sini bisa kita lihat data X-nya. Selanjutnya, ukuran pemusatan data tunggal, rataan atau mean. Bisa kita lihat di sini contoh soalnya. Dan berikut juga jawabannya. Selanjutnya, 2. Modus. Modus dari data X1, X2, X3, dan Xn didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul. Nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini contoh soalnya dan jawabannya. Median atau nilai tengah. Syarat data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Seperti ini contohnya. Dan juga jawabannya. Kita lanjut. Kuartil. Kuartil di sini adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Di sini contohnya Q1 artinya kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Selanjutnya adalah statistik 5 serangkai. Di sini ada penjelasannya. Jika X1, X2, dan seterusnya adalah data yang telah diurutkan dari kecil ke besar sehingga 1. X min sama dengan datum kecil. 2. X max sama dengan datum terbesar. Dan statistik 5 serangkai selanjutnya. 3. Q1 kuartil pertama, 4. Q2 kuartil kedua, 5.
Q3 kuartil ketiga. Dan di sini ada gambarnya ya. Selanjutnya ada rataan kuartil dan rataan 3. Rataan kuartil sama dengan, ya di sini bisa kita lihat ya gambarnya. Dan rataan 3 sama dengan, ya kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Dan ada desil, urutan per letak desil ke, ya kemungkinan seperti itu ya penjelasannya. Dan selanjutnya 1. Jangkauan J atau rentang yang juga disebut range ya, yang bisa dilambangkan dengan huruf R. 2. Jangkauan antar kuartil atau yang juga bisa disebut JAK. Ya, kita ke selanjutnya. 3. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil yang juga bisa disingkat JSAK. Ya, seperti itu. 4. Langkah. Di sini kita menjelaskan tentang langkah-langkahnya ya. 5. Pagar dalam dan pagar luar. A. Pagar dalam. Dan selanjutnya ada B. Pagar luar. Ini bisa disebut rumus ya. Pagar dalam dan pagar luar. A. Jika PD, maka datanya dinamakan data normal. B. Jika PD atau PP, maka datanya tidak normal atau disebut pencilan. 6 ya, ragam. Ragam memiliki 3 rumus yang kemungkinan sering dipakai gitu ya. Itu A. Nomor 7, simpangan baku atau S adalah akar kuadrat dari ragam. Jadi simpangan baku ya seperti itu ya penjelasannya kurang lebih. Dan di sini kita menjelaskan tentang jalan keluarnya ya, dan jawaban juga. Data berdistribusi. Data berdistribusi adalah tabel frekuensi atau distribusi frekuensi, merupakan keberaturan data yang telah dikelompokkan pada kelas beserta frekuensi kelasnya. Langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi pada data yang tidak beraturan. 1. Jangkauan J sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. 2. Banyak kelas. 3. Panjang kelas. 4. Menentukan frekuensi tiap kelas dengan sistem torus. Dan di sini kita lanjut ke poligon dan histogram frekuensi. Penyajian data distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang disebut histogram. Jika ditarik garis melalui titik tengah dari bagian sisi atas tiap persegi panjang pada histogram berikut, maka garis tersebut dinamakan poligon frekuensi. Daftar distribusi kumulatif dibedakan menjadi 2 macam, yakni A. Daftar distribusi kumulatif kurang dari, yang juga disebut ogive positif ya. B. Daftar distribusi kumulatif lebih dari ogive positif. Masih tentang poligon dan histogram frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif.
Frekuensi relatif. Frekuensi relatif juga bisa disebut atau bisa dilambangkan, ya kurang lebih seperti itu ya. 2. Frekuensi kumulatif kurang dari. Menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas tiap kelas. Lanjut. 3. Frekuensi kumulatif lebih dari. Ya lambangnya seperti itu ya. Menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. 4. Frekuensi kumulatif relatif. Ya, kurang lebih bisa digambarkan seperti ini ya. Menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan yang dinyatakan dalam persen. Lanjut ya, ukuran pemusatan data berkelompok. Beberapa istilah dalam pemusatan data berkelompok. 1. Kelas adalah kelompok data yang berbentuk A sampai B. 2. Batas kelas yaitu nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Termasuk ada batas bawah dan batas atas. 3. Tepi kelas. Tepi bawah sama dengan tepi bawah sama dengan tepi bawah sama dengan sampai dengan 0,5 bukan sampai ya, tapi min 0,5 bawah tepi atas sama dengan batas atas yang juga bisa disebut 0,5 plus. 4. Panjang kelas atau interval kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. 5. Titik tengah kelas atau nilai tengah kelas atau juga disebut rataan kelas. Kita lanjut. Ukuran pemusatan kumpulan data, rataan atau mean. Nilai tengah. Temukan nilai tengah masing-masing interval X1. 2. Tentukan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi masing-masing interval. 3. Tentukan ya di sini soalnya ya, dan juga rumusnya. Dan di sini juga terdapat metode rataan sementara. Ya bisa kita baca ya. Dan metode coding. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Pada suatu ujian bahasa Inggris, ada 3 siswa mendapat nilai 60,5. Pada suatu ujian bahasa Inggris, ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Sini bisa kita lihat ya jawabannya. Dan modus data kelompoknya seperti ini kurang lebih penjelasannya. Kita lanjut ke median dan kuartil. Ya di sini contoh soal median dan kuartilnya. Dan di sini juga ada penjelasannya tentang kuartil pertama atau kuartil bawah dan kuartil kedua atau kuartil tengah yang juga bisa disebut median. Ya, kita lanjut. Kuartil ketiga atau kuartil atas. Sini bisa kita lihat ya rumusnya. Dan contoh soalnya juga ya. Contoh soalnya adalah tentukan median dari data pada tabel berikut. Dan di sini ada jawabannya ya. Jadi
Median dengan demikian adalah Dengan demikian, median dari data tersebut adalah 152,8 cm. Ya, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang statistika. Maaf jika masih ada kurangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.